Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari bersama-sama kita memulai hari yang baru dalam sukacita yang baru dari Tuhan. Mari bersama kita menaikkan syukur. Kita bawa setiap hati kita, bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan atas setiap kehidupan saudara dan saya itu senantiasa baik adanya. Sebab itu mari sama-sama pagi hari ini, mari bawa setiap hati, naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk yang Tuhan, untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Engkau melakukan apa yang terbaik bagi hidup kami. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Ada kala di mana hal-hal yang tidak kami mengerti, satu hal yang kami tahu, bahwa kami tahu Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengerti, Engkau jauh lebih peduli, Engkau jauh lebih tahu segala sesuatunya, lebih dari semua pengetahuan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami mau berkata, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang sanggup. Kau mampu lakukan, Kau sanggup pulihkan. Yesus Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, ku naikkan syukurku, yes Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku, kami naikkan pujian kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima Tuhan, untuk pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami, kemurahan lepas kemurahan, anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur.
bawa setiap hati kami bawa setiap pujian syukur kami di hadapan Engkau. Sebab besar kasih setiamu Tuhan. Oh, haleluya. Sembah pujian bagimu yang layak Tuhan. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih buat semua yang Kau perbuat. Anugerah-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukurku. Mari engkau yang datang bersyukur katakan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah, amin Tuhan. terlambat. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku naikkan syukurku Buat hari terima kasih Kau beri, Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur. Mari setiap hati yang rindu datang, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari sembah Engkau kekuatan, gunung batuku Tuhan. Setiap hari kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus penuhi kami. Oh, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh terima kasih Tuhan dengan pujian ini sembah kami kepadamu ya Yesus Tuhan. oh, Sepanjang hari ku beri penghormatan amin kepadamu ya sembah mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Setiap hari Tuhan kami bawa setiap syukur pujian bagimu. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus. haleluya, Ditinggikan Engkau selamanya. Kami menyembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan agar hidup kami tidak tersesat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan agar hidup kita ini boleh semakin hari boleh semakin menuju perkenanan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, surat 1 Petrus pasal yang keempat. Dikatakan di sini, saudara-saudara, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mengeluh
Sudah tidak kuat Ibu, kenapa persoalan di hidup saya begini, kenapa masalah saya begini, kenapa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, ya, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat ini dulu yang terus berbicara ketika saya pertama kali terima Yesus lalu mendapat tantangan dari keluarga. Itu rasanya nyala api siksaan yang begitu berat, ya. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi tuh yang luar biasa atas hidup saya nih. Sampai saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Hanya untuk mau mengenal Engkau saja beratnya siksaannya kayak begini. Tantangannya itu luar biasa Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, judul perikopnya kalau kita lihat di atas, menderita sebagai Kristen. Jadi ternyata orang-orang yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh memang harus menderita. Kalau nggak menderita itu ya belum Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kristus aja menderita, berarti kita juga harus menderita. Ya, jadi di sini dikatakan saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gak usah heran, gak usah bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan. Ya, jangan kamu heran. Ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, memang ya penderitaan itu akan datang. Kenapa saudara? Sebenarnya yang menderita itu apa? Daging. Karena kita sedang berjuang mematikan kedagingan. Kita sedang berjuang mematikan keakuan kita ini yang dulu hidup dalam dosa. Sekarang kita berjuang untuk bisa hidup dalam kebenaran. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Membutuhkan perjuangan yang keras. Ya, dan itu rasanya tersiksa lagi. Belum lagi ketika kita dibenci, kita dianiaya. Ya, itu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Tapi firman Tuhan ingatkan gak usah heran. Ya, jadi kalau saudara jadi Kristen, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh melakukan firman, ketika menderita, ya saya sudah tidak heran. Jadi waktu bertanya terus dulu, kenapa Tuhan saya menderita ikut Yesus? Kenapa ikut Yesus sampai begini banget? Nah, ayat ini menjawab saya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman kita harus diuji. Semakin berat persoalannya, semakin besar tantangannya, semakin besar ujiannya, maka semakin tinggi juga level imanmu. Ya, jangan mau jadi anak-anak terus yang tidak mau diuji, tidak mau diproses. Jadi anak sekolah itu ujian SD ya ujian SD. Tapi ketika orang memasuki universitas, yaitu memasuki jenjang kuliah perguruan tinggi, ya semakin tinggi ya ujiannya pun semakin berat. Jadi saudara mau pilih mana, mau jadi anak SD terus atau mau jadi masuk ke perguruan tinggi? Gak apa-apa, jalani aja hidup ini. Ayat 13 dikatakan jangan heran, tetapi apa? Sebaliknya bersukacitalah. Wow, ini luar biasa. Kita menderita seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi kita dikatakan bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia menderita. Jadi kita yang menyatakan diri sebagai Kristen, yaitu pengikut Yesus, ya jangan hanya mau berkat-berkatnya dari Tuhan. Jangan cuma mau yang enak-enaknya saja, tapi ikutlah menderita di dalam penderitaan Kristus. Ayat ini berkata, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
Ya, jangan heran, jangan mengeluh, tapi bersukacita. Supaya apa? Supaya kita juga bergembira pada waktu Yesus datang untuk menyatakan kemuliaannya. Percayalah saudara, ada upah bagi kita yang setia mencari Dia. Ada upah bagi kita yang sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya. Ada upah bagi kita yang mau membayar harga. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, kejar terus kebenaran. Sekalipun aku harus menderita, aku siap Tuhan. Bahkan aku bersukacita. Di dalam penderitaan kita di dunia ini, kita belum menderita seperti Yesus yang sampai mencucurkan keringat bercampur darah. Ya, bulu darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Saudara, ya, mari kita ubah semua cara pandang kita yang lama. Dan kita melihat cara pandangnya Kristus. Bersukacitalah karena kita dapat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Kalau Yesus datang kelak kedua kali, kita bergembira dan bersukacita. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kenapa dunia membenci kita? Kenapa iblis berusaha membuat kita ini tertekan, teraniaya? Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada pada kita. Jadi ternyata salah satu indikasi kita bisa tahu bahwa roh Allah ada dalam diri kita itu dengan apa? Dengan kita ini menghadapi pergumulan dan penderitaan, tetapi kita bisa bersukacita. Salah satu bukti bahwa roh Allah ada dalam hidup kita bukan hanya ketika kita diberkati, wah Roh Kudus tercurah, hidupku diberkati, mobil 1 jadi 10, rumah 1 jadi 100, bukan. Ya. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Orang-orang yang hidup dipenuhi dengan roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, mereka akan diberi kemampuan tetap bersukacita di dalam penderitaan. Itulah cara Tuhan bekerja, saudara. Karena itu ya, jangan pernah berhenti berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Tetaplah minta anugerah Tuhan agar kita ini mampu ya keluar dari segala pergumulan hidup dan masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Kristus sediakan bagi kita. Ya, jangan pernah menyerah, bersukacita. Sekalipun kita menderita, itu artinya roh Allah ada dalam diri kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa untuk mengikuti Yesus ada harga yang harus kami bayar. Penderitaan, mungkin kami dinista, dihina, disakiti, namun kami percaya itu adalah sebuah ujian agar iman kami semakin naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi saudara katakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
kami mau mengiring-Mu Tuhan. Sekalipun berat Tuhan, ada harga yang harus kami bayar. Menyangkal diri, memikul salib, melepaskan semua hak-hak di hidup kami untuk boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak bertanya menghadapi ujian, nyala api sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Kuatkan kami untuk terus berjuang Bapa sampai kedatangan-Mu dan Engkau melihat kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Apapun penderitaan yang kami alami, kami tahu Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan melandasi hari-hari kami. Damai, sejahtera, sukacita, perkenanan-Mu ada atas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu pagi hari ini yang kami terima. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sertai setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang terbaring. Biarlah damai, sejahtera, ucapan syukur ada dari mulut kami, bahkan kesembuhan boleh terjadi. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau juga menjadi jawaban bagi setiap mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan. Kami tetap mau taruh iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Pimpin bangsa ini dalam anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.